Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama karantina ini kita udah hampir sebulan lebih kayaknya kita harus stay di rumah, stay at home karena anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, selama kita di karantina ini banyak banget sebenarnya yang kita pengen lakukan tapi nggak bisa karena kita dibatasi dengan social distancing tersebut. Nah, salah satunya adalah yang sangat pengen saya lakukan adalah ngobrol bareng teman-teman saya tentang apapun itu. Cuman karena kita tidak bisa ngumpul, tidak bisa nongkrong, makanya datanglah ide ini. Saya membuat ngobrol bareng teman-teman saya dengan virtual. Jadi buat seru-seruan aja mengisi selama karantina ini, seperti itu. Nah, cuman saya bingung awalnya kita mau kasih nama apa nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi saya kepikiran kayaknya lucu kalau namanya oral atau obrolan virtual. Nah, mungkin itu bakalan namanya. Dan ini mungkin saya bakalan buat kalau saya sempat aja dan pengen ngobrol sama teman-teman aja karena ini cuma mengisi kekosongan saya buat selama di karantina. Oke, nah selama karantina ini saya sendiri, kantor saya ini harus WFH alias kerja dari rumah. Dan menurut saya banyak sekali kendala yang bisa saya ceritakan. Cuman bagi saya ada sebenarnya profesi yang cukup sulit menurut saya di zaman di kondisi seperti ini. Dan menurut saya itu yang paling susah adalah guru sama dosen. Entah kenapa saya merasa itu tugas yang paling susah di saat kondisi seperti ini karena mereka harus mencerdaskan anak bangsa dengan cara jarak jauh. Nah, saya penasaran juga seperti apa kehidupan dosen dan guru-guru ini selama masa pandemi ini. Jadi di sini untuk pertama kalinya saya bakalan ngobrol sama teman-teman saya secara virtual ini. Dan untuk pertama ini saya kehadiran teman saya, kakanda saya alias kakak saya. Bukan kakak kandung sih, cuman sudah saya anggap kakak juga nih. Teman kosan saya dulu di Malang. Nah, kita mungkin present dulu. Halo Kak Fat, apa kabar? Kameranya dong, mantap. Halo. Apa kabar Kak Fat? Alhamdulillah, baik. Hilmi. Mana kabar Kak Fat? Alhamdulillah, baik ini. Cuma ya begitulah. Habis-habisan orang ini karena work from home kan, habis-habisan capeknya. Oh gitu. Sekarang posisi di Malang, jadi orang-orang bilang kan work from home lebih capek loh. Ya. Pas saya rasa juga memang kerjaan hancur-hancuran orang yang work from home ini. Betul sekali. Karena kerjaan lebih nambah rasanya kan, betul kan? Iya. Nah, sebelumnya kenalan dulu dong. Jadi siapa namanya dan dosen, kan saya tadi present sebagai dosen atau guru, mungkin bisa dijelaskan dosen atau guru di instansi mana mungkin, makan kapan? Oke, nama saya Muhammad Fat Mashuri, bisa panggil saya Fat. Akun Instagram saya @fatmashuri, FATHMASHURI. Dijadikan pansos, dijadikan. Nggak lupa pansos toh. Nah, terus saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Saya tinggal di Malang, tapi saya PSM Makassar. Wes, kok PSM. tetap PSM ya. Saking rindunya saya mau lihat main PSM ini sampai saya pakai baju ini 2 hari sudah ini saya pakai. Dicuci juga dong. Loyalitas boleh, kebersihan tolonglah. Oke, saya di UMM sejak 2018. Betul, jadi sudah hampir 2 tahun saya kerja sebagai dosen. Dan memang situasi pandemi ini menjadi tantangan besar sebenarnya untuk bagaimana tetap menjalankan proses pembelajaran yang efektif dan optimal di tengah pandemi. Betul. Oke. Nah, Kak Fat ini teman-teman satu kosan dengan saya waktu saya masih kuliah di Malang, dan Kak Fat ini dia udah jadi dosen waktu itu. Jadi
sebelum beliau nikah dia tinggal di kosan bareng saya aja. Jadi kita sempat kosan berapa bulan ya kira-kira ya? 1 semester, Dinda. 1 semester ya kalau itu 1 semester. 1 semester. Nah, dan sekarang udah alhamdulillah udah beristri dan udah punya rumah sendiri, mantap. Tidak ditemani alarm saja kalau sahur kan? Oh, sombong. Untungnya juga itu pas nikah, pas pandemi. Bayangkan kalau pandemi belum nikah, tidak bisa pulang, harus mengajar. Betul. Dan baladanya kan kita harus buat makan sendiri selama bulan puasa, pandemi lagi, tidak bisa kemana-mana. Itu. Belum lagi rumah saya di pelosok yang kalau pesan Gojek, ini sudah rasakan itu. Dan kalau pesan Gojek itu tukang Gojeknya menangis duluan. soalnya Kak Fat ini tinggal di salah satu pelosok di Kota Malang, namanya apa namanya? Karang Ploso. Ploso, tinggal ditambahin kata jadi pelosok. Nah, mari kita kembali bahas soal ini karantina kita selama work from home. Jadi kalau dosen di UMM semua work from home atau bagaimana, atau masih harus masuk ke kampus atau gimana, Kak? Sebenarnya kebijakan dari kampus itu mayoritas dosen-dosen itu sudah kerja dari rumah. Cuma beberapa elemen di kampus termasuk yang punya jabatan struktural itu memiliki kewajiban untuk masuk. Nah, yang jabatan struktural kayak dekan, wakil dekan, pokoknya yang punya jabatan-jabatan di kampus itu. Nah, cuma beberapa dosen yang memang domisili di Malang, gitu kan, yang domisili di Malang, yang sudah berkeluarga dan domisili di Malang itu dapat ini, jadwal piket. Oh, jadi piketnya seperti apa tuh? Apakah piket jaga kampus atau gimana? Soalnya kan kita nggak ada mahasiswa juga kan, administrasi juga di sini. Jadi datang ke kampus supaya itu iklim akademik tetap ada meskipun tidak riuh. Oh iya. Atmosfer pendidikan tetap ada. Atmosfer akademiknya tetap ada. Jadi kalau misalnya lewat di lorong-lorong koridor-koridor kampus gitu, ada yang didengar suara-suara mengajar. Ternyata yang mengajar itu adalah dosen-dosen di dalam kelas, tapi siswanya tidak ada, mahasiswanya tidak ada. Jadi ada beberapa dosen yang tetap masuk, dia ngajar online tapi tetap di kelasnya, seperti itu. Beberapa dosen seperti itu, termasuk saya sebenarnya. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau di rumah, jadi meskipun mereka tidak dapat jadwal piket, tetap datang dengan alasan kalau di rumah kehilangan sentuhan emosionalnya katanya kalau ngajar. Jadi dia masuk bawa laptopnya, di depannya itu kursi kosong, terus dia sambil ngajar seolah-olah ngajar di dalam kelas, tidak dalam situasi pandemi. Saya intip dari luar, betul-betul kayak mengajar, tidak ada kayak ada mahasiswanya. Oh, jadi betul-betul seperti dalam kelas pada umumnya. Iya. Mungkin bagi tapi memang beda feel-nya, Hilmi. Memang beda feel-nya. Saya beberapa kali coba kan, kayak jadi tempat favorit saya juga itu. Kalau ngajar pas di kampus, saya sempatkan masuk kelas. Jadi seolah-olah saya bayangkan itu mahasiswaku si A, si B. Jadi kalau misalnya saya tanya di platform daring, ada yang mau bertanya, terus salah seorang mahasiswa bilang, saya Pak, nah misalnya namanya X, saya lihat posisinya di depan, oh si X ini biasa duduk di posisi itu. Bagusnya ngajar di on the spot, jadi kita kebayang tuh, oh dia duduk di sana, tetap kebayang itu ya. Setidaknya meskipun secara fisik tidak terlihat, saya bisa visualisasi, oh si X ini biasanya duduk di sini, gaya belajarnya seperti ini. Luar biasa. Menarik kita bisa tahu ternyata pandangan seorang dosen selama WFH seperti ini ada juga yang unik seperti itu, karena mungkin pengen atmosfer akademik tetap jalan.
Nah itu sebenarnya. Mungkin kualitasnya beda juga ya, kita menyampaikan kalau di rumah atau di kelas mungkin beda juga kali ya. Kalau di kelas, jadi iklim akademiknya tetap ada, terus saya bisa visualisasikan dengan jelas itu bagaimana misalnya dia bertanya kan. Di suara saya dengar dia bertanya, tapi di depan saya bayangkan dia sambil bertanya tuh gestur tubuhnya seperti apa. Oke, kan? Oke. Kalau di rumah, yang saya bayangkan itu habis ini saya mau makan apa. Kalau lagi ada kasur kan setelah makan, waduh. Begitu. Panggilan ke pulau itu sangat besar kalau di rumah. Sangat besar kalau di rumah, betul. Nah, tapi kan beberapa dosen itu kan punya cara masing-masing untuk melakukan sistem belajar mengajar selama pandemi ini. Nah, kalau dari Kak Fat sendiri, sistem belajarnya seperti apa untuk sekarang? Apakah cuma menjelaskan online aja atau seperti apa mungkin? Jadi saya cerita dulu ini, ya. Gitu. Ya. Jadi sebelum pandemi ini, saya tipe pengajar yang cukup konvensional. Jadi saya anggap proses pembelajaran dengan daring itu kurang efektif sebelum pandemi datang. Sebelum pandemi menyerang. Jadi pemikiran itu kemudian ada pandemi ya? Pemikiran tersebut sebelum ada pandemi saya merasa seperti itu gitu. Yang saya rasakan, saya kehilangan sisi afeksi atau emosional dengan kedekatan emosional dengan mahasiswa. Meskipun misalnya dengan daring, sisi kognisi atau informasi pengetahuan yang disampaikan bisa saja itu tersampaikan ke mahasiswa, tapi ada sisi afeksi atau sisi emosional yang itu kurang tersampaikan kalau misalnya daring. Itu yang pertama. Yang kedua, juga menjadi kelemahan saya karena saya lemah dari sisi penguasaan dalam proses pembelajaran mengajar menggunakan daring. Ya. Terus pandemi datang, gitu kan? Pandemi menyerang. Ini mau tidak mau pokoknya begitu. Kalau orang Makassar bilang kalau mana, begitu kan? Nasamini. Kalau mana mau tidak mau, gitu kan? Mau tidak mau harus belajar, harus kita move dari zona yang bikin nyaman. Sebenarnya proses pembelajaran konvensional itu ada zona nyaman bagi saya, kan? Nah, kita harus move dari zona nyaman ke zona yang sedikit membuat tidak nyaman karena kita merasa ditantang bagaimana sih kemudian menjadikan proses pembelajaran yang tetap optimal dari prinsip kita kan, seperti apa kan? Nah, luar dari prinsip dan kebiasaan kan? Betul. Itu awalnya seperti itu. Akhirnya saya tanya sama teman-teman, termasuk saya tanya sama istri karena istri juga berkecimpung di dunia pendidikan, kan? Platform-platform apa yang memungkinkan bagi saya untuk belajar dengan waktu yang terbatas tapi dituntut cepat, gitu kan? Karena mahasiswa ini tidak boleh ditinggal kan? Betul, karena mencerdaskan bangsa ini kita nggak boleh berhenti tetap kan? Di samping itu, kalau ditinggal mereka merasa nyaman dan terbiasa. Akhirnya mau ngadain kelas. Mereka sudah kabur duluan. Iya betul. Pandemi terakhir dia merasa saya kuliah kan ya? Jadi jangan dibiasakan merasa nyaman dengan kondisi itu yang paling saya hindari sebenarnya. Nah, terus gimana? Gitu, akhirnya setelah dapat informasi, gitu kan, beberapa ada, setidaknya konteksnya ada dua kan, ada yang by text, ada yang by virtual, artinya ketemu tatap muka, gitu kan. Nah, setidaknya dua konteks besarnya. Saya rasa ya tidak kehilangan sisi emosionalnya meskipun masih saya anggap kurang ya, yang tetap bertatap muka ya. Jadilah beberapa platform daring itu, misalnya sebut merek enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa. Misalnya Zoom. Misalnya Zoom itu yang paling pertama saya pakai karena itu yang saya lihat paling user friendly. Kan Zoom, terus seiring waktu berjalan Google Meet, gitu kan, biasa pakai Webex, gitu kan.
Nah, itu tiga platform yang paling yang kadang biasa digunakan. Awalnya pakai platform daring itu kan ini awal-awal semua dihimbau untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, gitu kan. Awalnya mahasiswa ini antusias sekali, kan? Antusias sekali. Bentar, kayaknya mahasiswa antusias tuh pengen story aja, kuliah online. Dosennya juga sebenarnya. Kayaknya, saya juga kayaknya. Oke. Lanjut. Terus antusiasnya seperti apa itu? Antusias. Kalau sekarang ini saya langsung bawa dulu ke sekarang. Kalau sekarang ini mereka kuliah online, mikrofonnya dimatikan, videonya dimatikan, bisa saja dia nonton yang lain. Oh iya. Kalau dulu awalnya videonya tidak dimatikan, mikrofonnya tidak dimatikan, ngoceh terus. Terus aktif. Ini ganti layar, ganti layar. Betul. Sampai saya mau menjelaskan itu susah. Sampai saya bilang, saya mute all dulu ya semua. Kalau nunggu kesadaran kalian yang mute sendiri itu nggak bakalan ke mute. Iya pak. Silakan di mute. Karena ribut. Karena ribut kan. Ya. Pas menjelaskan itu pun di awal-awal mereka jarang ada yang matikan videonya. Dan antusias. Setelah itu komennya di WA grup, asik juga ya belajar kayak gini pak, gitu kan. Mungkin setelah pandemi berakhir mungkin bisa pak 60% daring, 40%-nya face to face. Cantilah enaknya. Gitu kan. Iya. Akhirnya seiring waktu berjalan sampai sekarang bisa saya hitung paling tidak lebih dari 5 orang ketika kuliah online itu yang masih nyalakan videonya. Bentar, saya potong ya. Kondisi itu juga sama dengan di kantor saya, karena di kantor saya tiap hari kan kita morning briefing tuh, ada atasan. Nah, awal-awal semua kamera nyala. Pada baju seragam kantor. Makin kesini 1-2 orang yang nyalain kamera, teman-teman. Iya. Jadi saya relate dengan itu. Jadi sudah tidak lebih dari 5 orang, kurang dari 5 orang bahkan. Tidak pernah lebih dari 5 orang yang nyalakan videonya. Saya tidak tahu mereka benar-benar mendengarkan, gitu kan? Mereka benar-benar mendengarkan atau seperti apa, gitu kan? Lagi baring. Apakah memang karena menghemat kuota? Kalau dimatikan videonya kan menghemat kuota. Menghemat kuota. Karena kasihan juga mahasiswa. Bayangkan kalau misalnya 3 SKS 3 kali 50 menit, anggaplah 2 jam. Lebih-lebihnya hitunglah, kan? Anggaplah 2 jam. 2 jam mata kuliah, 2 jam perkuliahan itu dia menggunakan Zoom. Anggaplah dia pakai Zoom. Itu pemakaiannya itu minimal 500 sampai 800 megabyte. 500 sampai 800 itu untuk 1 hari ya berarti ya? Untuk satu mata kuliah 2 jam. Waduh. Satu mata kuliah 2 jam. Bayangkan kalau di hari itu ada 3 mata kuliahnya. 3 mata kuliah dikali 3. 3 kali 7 kali 3 2,1 giga. 2,1 gitu kan? 3,1 giga. Anggaplah dalam 1 minggu cuma ada 2 hari yang seperti itu, jadi sudah 4,2 giga. Betul. Kali 1 bulan. 1 bulan. 4 kali 4 16,8 giga. Habis uangnya 100.000. Betul. Baru kebanyakan kan kalau mahasiswa kan perantau, anak kosan kan, segala macam kan. Nah itu kan kasihan juga, kan masih harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kuota seperti itu. Ya kasihan itu yang masih di perantauan. Kalau yang pulang kan mungkin subsidi uang harian dari orang tuanya bisa dialihkan ke kuota. Betul. Bisa dialihkan ke kuota. Terus ditambah lagi kalau misalnya tapi yang kasihan kalau misalnya dia mahasiswa belum pulang, orang tuanya juga kerja di sektor informal yang terdampak, dia harus bayar uang hidup, dia harus bayar kuota. Iya, betul. Makanya kemudian tidak heran kalau tuntutan mahasiswa itu ingin dapat subsidi dari kampusnya. Tapi untuk sekarang dari kampus Kafat udah ada subsidi berarti?
Sudah diatasi bersama pihak kampus. Oke. Nah, jadi tadi kan kita bahas soal bagaimana awal mulanya. Dan setelah mulai pandemi ini, sistem pembelajarannya seperti apa? Apakah kapan cuman menjelaskan lalu kasih tugas, atau seperti apa? Yang saya hindari memberi tugas di luar dari kontrak belajar. Oke, seperti apa itu? Nah, jadi jangan sampai justru adanya pandemi yang kemudian menjadikan kita harus mengajar dari rumah dan mahasiswa belajar dari rumahnya, kemudian justru ditumpu sama tugas, kan? Iya. Soalnya kan kalau orang-orang bilang kan, nanti mereka bukan mati karena corona, mati karena tugasnya kan? Iya, benar. Itu yang viral sekarang tuh, mereka lebih banyak tugas selama corona ini. Iya. Terus gimana? Makanya bagi saya tugas itu adalah tetap tugas yang disepakati ketika kontrak belajar di awal perkuliahan, dan itu belum pandemi. Mantap, gitu kan? Awal perkuliahan itu belum pandemi. Jadi selebihnya adalah ya kita jalankan proses pembelajaran seperti biasanya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan konten yang saya anggap mereka belum paham tentang konten pembelajaran, saya berikan mereka ruang untuk tanyakan via WA group gitu, dan mereka banyak yang bertanya tentang itu kan. Berulang kali sisi kontrolnya adalah kita tanyakan bagian ini, bagian yang mana yang belum dimengerti, part ini yang mana yang belum dimengerti. Tapi kalau bagi saya pribadi, pantang bagi saya untuk tambahkan tugas bagi mereka di luar dari kontrak belajar gitu. Karena sebenarnya kalau hitungannya kan dari dalam satu SKS itu, kalau di perguruan tinggi dalam SKS itu yang dihitung 50 menit, sebenarnya sih aturannya memang tidak hanya 50 menit proses tatap muka di kelas. Ada juga waktu dari satu SKS itu di mana terhitung proses mereka mencari pengetahuan di luar. Gitu. Itu hitungannya. Jadi satu SKS itu tidak hanya terhitung 50 menit, sebenarnya begitu. Tetapi dengan situasi seperti ini menjadi hal yang tidak bijak kalau misalnya kita tambahin terus tugas karena misalnya tidak mau belajar untuk menggunakan platform daring, kemudian merasa ribet untuk bertatap dengan gadget atau laptop gitu kan, malah kemudian memberikan tugas via WA group, ini untuk part ini untuk bab ini. Nah, itu yang tidak manusiawi bagi saya. Makanya kemudian penugasan. Mirisnya saya lihat kan sekarang itu mereka mendapat tugas lebih banyak karena dari sisi mungkin dari sisi pengajarnya yang tidak mau mengambil langkah seperti yang Kafat lakukan dengan mencari tahu soal fitur-fitur apa yang kita bisa gunakan dalam pembelajaran online, maka dia limpahkan aja dengan tugas sebagai pengganti kuliah tersebut. Nah, itu yang saya miris, saya lihat ya, yang kasihan juga untuk teman-teman pelajar atau mahasiswa bahkan. Nah, lalu Kafat di sini kan melakukan itu tidak melakukan seperti itu, melakukan sesuai dengan kontrak kuliah. Nah, lalu bagaimana selama implementasi saat ini, apakah menurut Kafat tetap optimalkah atau seperti apa? Kalau dikatakan optimal, cuma untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan di awal perkuliahan, itu kita nggak bisa mencapai itu, gitu kan? Kan kalau misalnya dalam proses pengajaran itu kan setiap mata kuliah itu ada CPL, capaian pembelajarannya, gitu kan? Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa, dia harus bisa dari sisi kognitif apa, dari sisi kemampuan umum apa, dari sisi keterampilan harus bisa apa, kan? Nah, setidaknya ketika pandemi itu menyerang atau corona ini menyerang, gitu kan, capaian pembelajarannya yang diturunkan. Ada mata kuliah yang tetap bisa mencapai capaian pembelajaran tidak tergantung pada pandemi atau tidak, tapi ada mata kuliah yang sebenarnya itu harus diturunkan capaian pembelajarannya. Contoh misalnya di mata kuliah, ada mata kuliah praktikum metode penelitian kualitatif yang saya ampu, kan, yang tadinya mereka harus turlab, gitu kan, ambil data, langsung wawancara, in-depth interview, wawancara secara mendalam, observasi di lapangan, gitu kan. Akhirnya
capaiannya diturunkan, oke, tetap ambil data, tapi gunakan platform yang ada, gunakan sosial media yang ada. Kalaupun observasi misalnya, kalian cari tema yang possible untuk diobservasi menggunakan sosmed. Misalnya saya mau lihat bagaimana si orang tua atau orang tua milenial mengasuh anaknya yang berada di usia SD. Kan selain wawancara yang bisa dia tanyakan via chat, yang bisa dia tanyakan via telepon, kan? Oh, silahkan observasi sosial medianya, lihat di situ ada nggak dia posting tentang anaknya. Itu kan tetap observasi tuh. Betul, menarik. Tetap observasi kan di situ. Jadi observasinya bukan observasi partisipatif langsung di lapangan, tetapi kita turunkan, kamu tetap mengobservasi, mengamati, tapi mengamatinya yang memungkinkan untuk dilakukan. Contoh tadi itu menggunakan sosial media untuk diobservasi. Misalnya Hilmi sebagai orang tua milenial, gitu kan, punya anak usia kelas 1 SD. Amin. Gitu kan? Cepat. Amin. Oke. Cepat Makodinda. Mak barat kaki. Siap. Tit. Secepatnya. Nah, seperti apa tadi contohnya? Jadi misalnya Hilmi, orang tua milenial, punya anak kelas 1 SD. Gitu kan, dimana fenomenanya kan orang tua nih kebingungan mengajari anaknya yang SD, utamanya yang SD. Kalau SMP, SMA cenderung sudah bisa belajar secara mandiri kan, yang SD. Kemudian setelah saya wawancara Hilmi, bagaimana proses pembelajaran kan, kemudian saya sempat juga wawancarai anaknya via telepon. Kemudian saya masih kurang nih, benar nggak sih dia melaksanakan proses pembelajaran seperti itu di rumahnya. Kemudian saya kepoin Instagramnya Hilmi, lihat ada nggak aktivitas-aktivitas seperti itu untuk mengkomparasikan data yang sudah saya dapatkan di wawancara dengan data observasi di sosial media. Jadi capaian pembelajaran itu yang diturunkan. Memang dia tidak akan kehilangan keterampilan untuk mengobservasi, tapi yang sedikit diturunkan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang real. Ketika dia mengobservasi secara kenyataannya seperti apa ya? Dengan kenyataannya seperti apa? Betul. Gitu. Dia akan kehilangan sedikit keterampilan untuk mendekati orang yang baru dengan situasi yang nyata, karena ini difasilitasi oleh media kan akhirnya. Itu. Karena jujur ngobrol langsung dengan orang sama ngobrol bahkan lewat misalnya video call itu menurut saya beda juga. Bahkan seperti kalau misal kita ngomong di kamera atau ngomong di depan panggung itu beda banget menurut saya. Mungkin hal itu yang kehilangan kali ya. Bagaimana kita berhadapan ngobrol langsung dengan seseorang. Mungkin itu yang Kapat maksud ya. Itu yang saya maksud. Keterampilan seperti itu kalau misalnya di kualitatif kan ada istilah membangun hubungan dulu di awal, membangun raport yang baik dengan partisipan atau responden, itu yang sedikit kehilangan gitu. Karena dengan kondisi seperti ini ada kecenderungan mahasiswa itu akan mencari orang-orang yang sudah dikenal lebih dulu untuk menjadi respondennya kan. Biar lebih memudahkan juga dan mempercepat kan. Nah, mempercepat prosesnya. Betul. Nah, itu kan tadi beberapa kendala nih. Ada nggak lagi, mungkin singkat aja, ada lagi kendala lain ke poin-poin seperti apa terkendala selama pandemi ini, dan mungkin selain di kendala itu ada nggak kira-kira menurut Kapat malah menjadi hal positif selama WFH ini atau belajar dari rumah? Kendala lain sebenarnya mahasiswa yang pulang kampung terus dia susah sinyal di kampungnya. Oh iya. Gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu mereka biasanya kalau tahu ada kelas besok malamnya sudah minta izin. Gitu kan, Pak, mohon maaf, saya sedang berada di sini. Kemungkinan saya tidak bisa ikut kelas online. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mereka konfirmasi, Pak, bener nggak? Besok fix ya, ada kelasnya jam segini, gitu kan? Kalau fix, saya mau main ke rumah tante saya, soalnya di rumah tante saya yang sinyalnya kencang. Oh, sampai ada yang harus pergi ke rumah keluarganya yang gitu. Oh, ada.
Mantap. Ada Jadi yang harus ke dua tipikal orang ya, ada yang malah izin, ada yang malah usaha tetap mencari untuk mengikuti kelas online. Oh, mantap. Ada dua kondisi seperti itu, yang jadi mereka bilang kalau memang saya pastikan Pak supaya kalau misalnya saya sudah ke sana memang kelasnya akan dimulai. Jadi mereka konfirmasi seperti itu, dan di situ saya lihat betul-betul perbandingannya ini memang mahasiswa yang pengen belajar, gitu kan, dengan menginginkan platform daring ini berkepanjangan. Begitu, itu kendala yang pertama. Terus kendala yang kedua, ini kan baru-baru UTS ini. Oke, nah, saya juga penasaran itu. Ujian seperti apa? Baru-baru UTS, contoh kecil. Jadi UTS saya kemarin itu saya bingung kan, ya caranya supaya tetap berjalan UTS, kan, tetapi mengurangi mereka untuk kerjasama. Akhirnya ada 3 kelas di mata kuliah yang sama, atau 3 kelas di mata kuliah yang sama. Saya berikan tenggat waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Taruhlah jam 7 sampai jam 11 siang. Jam 7 jam 11 siang. Masa pengerjaan. Saya berikan soalnya itu saya berikan soalnya itu jam 7 tepat misalnya, gitu kan. Pokoknya jam 7 sampai 11 siang itu terakhir. Dan itu sistemnya, saya berikan soal, saya berikan kasus, studi kasus kan, gitu kan, terus dijawab. Nah, kemudian untuk bervariasi, karena saya yakin teman-teman mahasiswa itu belajar dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang lebih seneng ngomong, ada yang lebih seneng nulis, gitu kan. Jadi di Google Form itu kan bisa upload file yang bisa format filenya teks, bisa format filenya audio, bisa format filenya gambar, bisa format filenya video. Jadi saya bebaskan ke mereka, silahkan dijawab soal ini dengan cara yang paling kalian inginkan. Mau pakai teks banyak bisa. Banyak variasi ya. Banyak variasi. Sulit untuk mencontoh seperti itu kan. Banyak variasi kan. Jadi silakan untuk pakai teks, pakai tulisan, pakai ini. Terus ini tekniknya. Jadi saya beri jam 7 sampai jam sekian. Terus habis itu saya ambil beberapa sampel 1 jam pertama. Kemudian saya lihat, sudah ada yang isi nih. Oke. Kan? Sudah ada yang isi. Jadi meskipun yang isi itu tidak copy paste, saya bilang beberapa sudah ada yang kirim. Hati-hati, copy paste plagiarism tidak saya toleransi. jadi mahasiswa jadi lebih waspada untuk melakukan plagiasi ya. jadi lebih aware kan. Jadi betul. Saya dalam rentang waktu 1 jam itu kan paling tidak setiap kelasnya sudah ada 2 atau 3 kan, gitu kan. Jadi saya buka, saya coba baca, meskipun tidak teridentifikasi plagiarism, saya bilang seperti itu. Sudah ada beberapa yang kirim, hati-hati, jangan plagiarism tidak saya toleransi. Saya kan tidak bilang siapa yang plagiat. Yang kasihan ini, yang udah ngumpulin, dia pasti merasa, perasaan gue nggak plagiat. Mantap. Nah, dibalik semua kendala-kendala itu, ada nggak yang lebih positif mungkin? Kayaknya selama pandemi ini perubahannya ini bikin lebih bermanfaat nih, atau bagaimana? Sebenarnya yang positifnya kalau saya lihat secara personal dengan hubungan mahasiswa, jadi kepedulian antara dosen dan mahasiswa ke dosen itu secara timbal balik itu lebih terbentuk. Gitu. Jadi meskipun secara emosional di kelas itu tidak ada, tapi kepeduliannya bisa muncul di konteks-konteks informal. Gitu. Jadi mereka misalnya banyak yang katarsis. Kalau katarsis, istilah psikologis katarsis itu meluapkan rasa cemas, meluapkan kekesalan, meluapkan kebingungan, meluapkan kebosanan, gitu kan, di WA group, gitu kan. Dukungan itu tidak hanya datang dari dosennya, tapi juga datang dari mahasiswa terhadap dosennya. Mantap. Jadi
dukungannya lebih bersifat resiprokal, sehingga saya yakin setelah pandemi ini, kalau saya secara personal, hubungan dan keterlibatan secara emosional dengan mahasiswa itu justru lebih terbentuk, meskipun dalam proses pembelajaran di kelas itu yang hilang sebenarnya, tapi itu diakomodasi dengan situasi yang lain. Kan ternyata bahkan dari situasi lain yang muncul kesan itu ya. Dari situasi yang lain yang muncul sisi emosional itu dengan mahasiswa itu dampak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kalau dari pekerjaan dosen kan tidak cuma mengajar, kan ada pekerjaan yang lain gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu. Kalau misalnya satu hari itu, dalam satu minggu itu di situasi yang normal biasanya kita ngajar 5 hari kan, karena ruangan yang terbatas nanti nggak ada ruangan gitu kan, karena ruangan sudah diatur dan terbatas gitu kan. Nah sekarang kita bisa mepetkan itu dengan 2 hari mengajar saja. Selebihnya kita bisa gunakan dengan gitu. Selebihnya kita bisa gunakan dengan kegiatan lain. Anggaplah mengajar 5 kelas. Hari pertama saya ngajar 3 kelas, hari kedua saya ngajar 2 kelas. Sisa harinya bisa saya pakai untuk kegiatan yang lain. Oh, jadi kita bisa tarik tarik kuliah yang beberapa hari ke depan kita tarik untuk dijadikan lebih padat jadi 2 hari seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita bisa pakai kerjaan yang lain mungkin. Apalagi kan dosen tetap harus melakukan penelitian dan segala macam, itu tetap dilakukan kan? Tetap dilakukan. Jadi cuma kendalanya biasanya karena saya memakai jadwal di luar dari jadwal yang ada, dari yang sudah tersusun sebelumnya. Kadang di kelas-kelas yang lain saya harus konfirmasi dulu, ada nggak mata kuliah lain di jam ini, ada nggak mata kuliah lain di jam ini. Oh, biar nggak biasanya mereka ada, Pak. Biar nggak bentrok. Biasanya mereka, jadi bentroknya sebenarnya karena mata kuliahnya, bukan karena nggak ada kelasnya. Jadi ada Pak, atau misalnya sebenarnya ada Pak, tapi tugas aja, siapa dosennya, hehehe, nggak mau ngomong Pak. Ini kalau mahasiswa yang saya tidak sekali. Kayaknya mungkin kalau saya kuliah di zaman pandemi saya seperti itu kayaknya. Aduh. Terus ada lagi yang saya bingung sebenarnya, ini yang saya bingung ini hadapi. Jadi kan yang namanya submit tugas pasti ada kendala teknis kan? Iya. Jadi setelah UTS itu saya rekap, gitu kan? Saya rekap itu UTS. Saya lihat kenapa di beberapa kelas ini banyak mahasiswa yang belum kumpul. Apakah memang dia tidak kumpul atau tidak klik submit? Nah, gitu kan? Atau tidak klik submit. Akhirnya saya catat namanya, saya share di grup. Beberapa nama berikut teridentifikasi tidak mengikuti UTS. Kan kalau misalnya merasa sudah ikut UTS tetapi ada di list berikut, silakan chat saya secara personal. Yang tidak pernah ikut kelas akhirnya mengambil kesempatan untuk chat personal. Ini kesempatan yang bagus ini. Tidak pernah kuliah langsung kumpul UTS. terus jadi gimana sih kalau seperti itu? Terus dia mau, akhirnya dia bilang, saya sebenarnya sudah kerjakan Pak, gitu kan? Tapi waktu itu ada error dan sebagainya. Iya. Ada error dan sebagainya. Jadi yang hubungi saya sebagian itu saya bilang, saya tunggu ya 5 menit dari sekarang harus sudah sampai. Gitu kan? Akhirnya memang begitu. Tapi ada yang bilang, Pak ini kemarin saya sudah kumpul tapi lagi error. Saya bilang begitu. Saya tunggu ya 5 menit dari sekarang. Wih, tidak dibaca-baca chatku. Gitu kan? Tapi online. Dimatikan tentang filmnya dong. Tidak lama, ada sekitar 1 jam kemudian dia langsung kirim, Pak saya sudah send. Terus bilang, nggak usah banyak alasan Mas, kamu baru ngerjain kan? Jadi dia tidak balas karena dia buru-buru ngerjain. Waduh. Kalau orang Makassar bilang alasi. Iya, aduh, itu juga. Tapi mungkin yang terakhir, tapi sebagai, karena kebetulan juga Kakak dosen psikologi, mungkin saya penasaran juga, pengen tahu dari pandangan dosen seperti apa.
mungkin ya, tapi ini nauzubillah, semoga pandemi ini segera berakhir. Tapi andaikan pandemi ini berkepanjangan, kalau dari Kafat sendiri kan saya lihat juga ada penelitian yang dilakukan Kafat sekarang yang kuesioner tadi yang saya baca, cuman saya belum sempat isi. Jadi saya mau tanya, kira-kira bagaimana pandangan Kafat terhadap psikologis, entah itu mahasiswa atau siapapun atau masyarakat Indonesia bahkan kedepannya, bagaimana sih psikologis kedepannya, apa ya, hal terburuk apa yang bisa dilihat dari sisi psikologisnya jika pandemi ini terus berkepanjangan? Kira-kira seperti apa, Kak? Satu kata kunci sebenarnya, secara kognisi dan afeksi, kita ini sekarang berada dalam kondisi ketidakpastian, gitu kan? Karena tidak ada yang tahu kapan ini berakhir, tidak ada yang tahu perilaku masyarakat kemudian berubahnya seperti apa, dinamikanya seperti apa, gitu kan? Dengan kondisi seperti ini, kemudian kondisi ketidakpastian itulah yang kemudian menjadikan individu merasa cemas. Itu yang paling utama sebenarnya. Cemas ya? Kecemasan kita adalah karena kita berada dalam kondisi yang tidak pasti. Coba misalnya ada yang bisa memastikan atau pemerintah bisa memastikan, gitu kan? Baik itu dari segi pelayanan kesehatan, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi perkiraan yang pasti, ini kapan berakhirnya, itu akan sedikit mereduksi ketidakpastian tadi menjadi hal yang sedikit pasti, dan itu akan secara otomatis mengurangi atau mereduksi kecemasan individu, kan? Nah, cemasnya itu karena kita berada dalam kondisi yang tidak pasti. Contoh misalnya, saya ambil contoh di mahasiswa saja. Beberapa dari mereka, kapan sih ini berakhir? Gitu. Kapan saya bisa pulang ke kampung saya? Gitu. Kapan kita bisa belajar kembali seperti dulu? Gitu kan? Itu kan pertanyaan sebuah hal yang menuntut kepastian semuanya. Oke, betul. Gitu kan? Itu dari segi kondisi primernya. Dan beberapa penelitian, beberapa teman-teman psikologi yang sudah melakukan penelitian, makanya kemudian saya melakukan penelitian itu juga sebagai lanjutan dari yang sudah dilakukan. Jadi beberapa teman-teman yang sudah melakukan penelitian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa justru teman-teman yang yang berada di usia remaja dan dewasa awal itu sekitar 15 sampai 24-an tahun, gitu kan? Itu lebih berpotensi mengalami kecemasan daripada orang yang berada di usia dewasa akhir bahkan lanjut usia. Gitu. Dia lebih berpotensi mengalami kecemasan ketimbang orang tua. Kenapa demikian? Karena ada dimensi yang kemudian harus dibatasi sebagai pelepas cemasnya. Apa itu? Relasi sosial. Oh, betul. Iya, benar. Karena menurut saya itu relasi sosial yang paling sangat penting ya terhadap selama pandemi ini ya, yang merasa kita hilang seperti itu kan. Iya. Jadi sebaik-baiknya kemudian kita bisa mengatasi itu dengan bermedia sosial, gitu kan? Tetapi esensi dari relasi sosial itu tidak bisa sepenuhnya diakomodasi sama media sosial. Betul. Dan itulah salah satu faktor utama kenapa kemudian kita sulit, atau usia remaja sampai usia yang saya sebutkan tadi sulit mereduksi kecemasannya karena ada sesuatu yang dibatasi dan sangat besar sekali. Apa itu ya relasi sosial? Iya. Jadi intinya sebenarnya kalau dilihat-lihat ini, hal yang membuat psikologis kita terganggu itu utamanya dari kecemasan berarti ya. Tapi kecemasan itu terbagi lagi terhadap
melaksanakan perkuliahan. Saya mau dengar dari sisi mereka seperti apa. Jadi kita bisa sinkron nih dari sisi sama sisi mahasiswa. Oke, sip. Oke, thank you Kak Fuad. Mantap. Oke, sama-sama Hilmi, sama-sama. Sehat selalu. Saja kesehatan. Lancar puasanya. Oke, thank you Kak Fuad. Amin. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Ya. Salam. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton untuk yang pertama. Kita ngobrol sama Bapak dosen Kak Fuad Masruri. Semoga video ini, walaupun saya yakin ini tidak penting, cuman saya buat selama kekosongan saya aja selama karantina. Jadi mungkin next saya bakalan ngobrol sama teman-teman saya yang lain, karena masih banyak yang ingin saya ngobrolkan tapi tidak bisa nongkrong dan segala macam. Jadi kita bisa melakukan aktivitas ngobrol ini menggunakan virtual alias oral, obrolan virtual. Mantap, terima kasih.